Yan, Ya, ya Bu. hari ini kita akan bahas episode spesial karena hari ini berhubungan sama masa depan Indonesia. Ya, gila. Asik. Healthy Hacks? Space. Gua Kenapa? kira spesial karena telurnya 2. Enggak, kita kan nggak lagi makan. Gue lagi diet loh by the way. Gue lagi mencoba cara untuk makan sehari 2 kali. Ya Bud, kalau, Bud. Hah? Bud, ini masih Januari, Bud. April mau pasti belakangan. Lu gak usah bohongin gue lah. Wah, lu kira gue anak kecil. Lu menyemangati gue dong. Teman-teman juga menyemangati. Maksudnya kalau kita mau hidup sehat kan harus disemangati dong. Lu gimana? By the way, Yan, kita akan ngomong soal masa depan Indonesia. Healthy Hacks talking about Indonesian future. Why? Karena kita tahu masa depan kita bergantung sama anak cucu kita. Ya. Nah, hubungannya apa sama Healthy Hacks? Hubungannya adalah karena gue orang tua baru, jadi gue banyak dengar soal stunting. Dan seperti tanya juga sama subscriber kita, Dok, bahas soal stunting dong. Nah, gue dari awam taunya stunting itu adalah gizi anak yang kurang, sehingga anak jadi tingginya kurang, kecerdasannya kurang. Pokoknya bego lah gitu. Pertanyaan gue tuh jadi mikir. Enggak, dengar. Pertanyaan gue gini. Yang gue bingung ya gini. Kita suka denger lah orang dulu, orang tua gue miskin nih, dulu gue makan cuma nasi dibagi 8, telur dibagi 8, pengusaha sukses. Maksud gue, kenapa sekarang jadi big deal gitu? Zaman dulu kan ada orang susah juga ya gitu. Udah banyak pengusaha sukses tuh lahir dari orang-orang yang miskin juga gitu. Maksud gue, apakah itu relatable atau itu cuman persentase kecil atau sebenarnya apa sih stunting itu? Oke, Bud. Tapi sebelum kita bahas, Bud. Jadi, lu mesti bedain antara pertumbuhan sama perkembangan anak. Tumbuh dan kembang, gitu. Oke. Jadi, kalau misalnya stunting, kita bicara tentang pertumbuhan. Di mana tinggi badan yang diharapkan pada saat usia tertentu dibandingkan dengan berat badannya itu tidak tercapai. Nah, itu kita sebut dengan stunting. Oke. Gitu. Nah, beda dengan beda dengan gangguan perkembangan. Jadi misalnya kita harapkan nih pada bulan tertentu anak sudah bisa bicara. Nah, itu sedikit ada gangguan di sana, namanya gangguan perkembangan. Gitu. Jadi ini dua term yang berbeda nih. Kalau stunting berarti itu gangguan tumbuh kan, bukan gangguan kembang. Gangguan tumbuh. Nah, sekarang kalau misal lu tanya nih kenapa dibandingin sama misalnya zaman dulu kan kita misalnya pada saat baru selesai dari penjajahan, itu kan memang ekonomi relatif sulit ya. Kita bicara ke sana, Bud. Nggak bisa kita bandingin, kenapa? Kalau misalnya boleh jujur ya, penyebab itu satu. Jadi penyebab stunting biasanya kemungkinan besar seperti kata lu, adalah adanya kurang gizi. Tapi kurang gizi ini nggak selalu karena alasan ekonomi. I see. Wah, menarik nih. Oke. Terus? Contohnya misalnya begini, Bud. Ekonomi faktor utama. Oke, itu jelas. Nggak bisa didebat lagi lah. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa orang tua yang mungkin nggak tahu nih, kalau misalnya ternyata anaknya itu membutuhkan nutrisi tertentu dalam jumlah yang cukup. Oh, make sense. Biasa atau adat yang misalnya contohnya anaknya nih, anaknya muncul bisul misalnya pada saat mulai pemberian makan telur, bisa aja sebenarnya nggak related ya antara telur sama bisulnya, tapi nanti kata keluarga dekatnya, wah jangan tuh alergi telur, nggak boleh dikasih telur, akhirnya dia nggak dapet telur sama sekali. Dimana nggak apa-apa kalau ada substitusi protein dari telurnya. Nah, lu kebayang nggak anak yang nggak dikasih telur, nggak dikasih protein yang lain, terus diharapkan bisa tumbuh dengan baik? Ya nggak bisa, susah. Karena dia kurang protein, gitu kuncinya. I see. Nah, oke. Sekarang pertanyaan gue gini, berarti stunting itu adalah berat badannya nggak sih ideal dengan tinggi badannya? Atau sebaliknya, gitu ya? Tinggi badannya nggak sesuai sama... Jadi, kenapa gue membawa berat badan? Jadi, stunting itu kan dinilai berdasarkan grafik. Lu juga pasti kayak udah dikasih tahu ya, Bud ya? Waktu lu kontrol anak lu kan, itu kan. Nah, kalau misalnya ada sebenarnya enak sih, gampang sih kalau misalnya ada kartu grafiknya ya, tinggal dilihat. Cuma sorry banget sobat Tertim, ilmu budi kayak gitu buat nyampein di sini gitu. Jadi, aduh, kan gue cuma mau ngejelasin awal itu susah gitu. Ngomong aja lo.
Jadi standar deviasi yang normal itu antara -2 sampai +2 itu kita katakan masih normal. Nah, itu kita berdasarkan berat badan dan juga panjang badan. Ya, kalau misalnya anaknya masih kecil banget. Nah, kalau misalnya di bawah -2 itu kita kategorikan masuk ke stunting. Oke, I Gitu. see. Jadi kalau misalnya kita mau bicara tentang stunting itu pokoknya kita mesti nggak bisa di grafiknya. Kita nggak bisa bilang seorang anak tuh stunting cuma dari ngeliat atau cuma dari kalau dokter ibaratnya megang-megang doang pakai stetoskop, enggak, kita menggunakan kartu pengukuran. I see. Gitu. Nah, Yan, pertanyaan gue gini. Apakah kan gini, lu kan agak so tau ya, kan lu belum punya anak, gue udah punya anak. Jadi lu gak bisa so tau ngomong stunting karena gue bisa lihat anak gue tumbuhnya, gue bisa lihat gini ya. Mari kita pertanyakan ini. Yan, ada beberapa kondisi di mana, maksud gue gini. Misalnya dalam bulan tertentu dia stuck gitu ya. Akhirnya di bawah -2. Tapi di bulan-bulan berikutnya dia mau makan sehingga berat badannya jadi normal. Maksud gue, apakah ketika lu dalam satu kali cek dokter dia di atas -2, kemudian di nextnya dia normal, apakah 1 bulan itu menjadi momen dia akan menjadi tidak cerdas seperti anak lainnya? Maksud gue gini, apakah misalnya kan ini grafik, gue tahu ini grafik, misalnya anak gue di bawah nih, terus tiba-tiba dia ngejar, terus tiba-tiba mungkin dia stuck karena lagi ada momennya kan, anak tuh ada tumbuh gigi lah, ada apa sehingga dia nggak makan gitu. Anak gue dia stuck sekarang di 10 kilo, nggak naik-naik lagi anak gue, udah 10 kilo. Jadi dokter bilang iya anaknya segini aja ya bu, iya anak gue nggak naik gitu, karena gue nggak tahu ya, banyak yang bilang dia tiap hari jalan terus lah, jadi makannya sama tapi jalannya banyak gitu. Maksud gue apa yang menjadikan indikasi kalau dia sesekali di bawah garis itu akan mempengaruhi kecerdasan dia gitu? Oke, Bud, yang diet dulu apa anak lu? Kayaknya makanan dia gue makanin kayaknya, jadi diet deh. Terus gue gagal diet jadinya. Terus alasannya tumbuh gigi gitu ya? Ya, jadi Bud, kan grafik itu kan berjalan terus ya. Jadi pengukuran ini biasanya kita udah masuk kan yang gue bilang ada range ya antara -2 sampai +2. Berarti kalau kita lihat tuh ada sekitar 4 poin lah, -2, -1, 0, 1, 2, 5. Berarti kalau misalnya pada saat seseorang untuk kontrol ke dokternya nanti akan dilakukan penyesuaian, Bud. Ya kita harapkan sih kalau bisa nggak ada di garis tengah. Itu berarti ideal banget tuh, ya kan? Nah sekarang lu bilang nih, dia pertama -2, yang mengarah ini gitu. Berarti kita edukasi kepada keluarganya. Kita cari tahu penyebabnya apa. Gue bilang bisa jadi karena asupan yang kurang, bisa jadi mungkin memang sudah bawaan dari sejak lahir. Maksudnya ini pada saat gizi dalam kandungannya emang udah agak kurang, sehingga kita agak susah nih buat ngejarnya gitu. Nah dokternya itu udah mulai menerapkan strategi khusus, misalnya kemudian ini biasanya kita tambahkan, kita sarankan menggunakan ASI lebih banyak, atau misalnya MPASI juga bisa kencang. Bagaimana dia bisa mengejar ketinggalannya. Nah, terus nanti pada pemisahan selanjutnya lu bilang kan, oh oke nih, katanya bagus nih, udah karena mau, otomatis pasti dia naik kan grafiknya kan. Tadi ya udah kita terapkan, sesuaikan gitu loh. Kita modifikasinya, apa kalau misalnya terlalu banyak ya kita kurangin seperti itu. Nanti kalau misalnya dia akan turun lagi, ya kembali lagi buat penyesuaian. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu loh. Stunting ini bukan berarti kalau misalnya udah -2, aduh anakku udah pasti stunting nih berikutnya. Enggak gitu. Karena dia kan anak kan seperti lu, dia seperti yang lu bilang, dia akan melewati berbagai macam fase. Nah, tapi seperti itu Bud. Jadi kita bisa menyesuaikan, kita bisa kasih tahu kepada orang tuanya apa yang dibutuhin dari si anak. Gua jadi ngerti, makanya rate -2 sampai +2 itu untuk mengantisipasi beberapa kondisi anak ya. Misalnya dia lagi nggak mau makan lah, jadi dari 0 turun ke -1, atau dia lagi mau makan banyak tiba-tiba naik. Makanya ada batasan supaya kita bisa ngasih, karena mungkin idai juga tahu bahwa akan ada fasenya setiap anak gitu kali ya. Iya gitu. Nah nggak berarti karena gue bilang nih -2 masih normal, -3 starting gitu. Begitu Thailand masih normal kok. Bisa lah ini mau lewat gitu. Enggak juga gitu. Kita coba naikin. Begitu dia +2 berarti kan angkanya kepada ini ya, kelebihan. Tapi kita mulai modifikasi. Pak, Bu, jangan nih. Kayaknya kita mesti mulai ada penyesuaian nih untuk anaknya. Kita coba turunin lagi ke mendekatnya ke 0 kayak gitu. Oke. I see. Got it. Kalau gitu jadi make sense. Nah, yang gue mau nanya hal yang ini kan
kalau dia stunting tuh kan gagal tumbuh ya. Maksudnya kalau perkembangan, jadi buat teman-teman yang nanya, gue mau share sedikit. Kalau perkembangan itu sangat bergantung sama seberapa malasnya orang tua gitu. Jadi itu pengaruh banget tuh. Ada orang tua yang maksudnya apa bilang, "Dok, anak saya speech delay ini udah 2 tahun." Ya karena nggak pernah diajak ngomong anaknya gitu. Dikasih YouTube terus nggak pernah diajak ngomong, atau dikasih nonton terus nggak pernah diajak ngomong. Jadi anaknya jadi speech delay. Jadi kalau kembang itu memang sangat tergantung gitu. Ada anak yang udah tepuk tangan di umur 7 bulan, 8 bulan, orang tua suka ngasih. Anak gua ya, Udah bisa ngumpat. kalau itu kan lihat gua dia ngumpet, pasti kan takut dia lihat gua. Tapi gini, gua baru tahu anak gua tuh bisa pakai sanitizer. Nggak pernah diajarin. Tapi setiap ke mobil kita kan pakai. Dia jadi tahu kalau dia lagi duduk, dia lihat, dia pura-pura pakai gitu. Jadi anak itu kan akan ngikutin terus ya. Jadi dia sangat cepat buat ngikut gitu. Dia jadi tahu, oh iya, ikut pakai sanitizer. Terus dia kalau misalnya kita kan beliin dia tangga kecil untuk dia ikut, kalau masak ikut, segala macam ikut gitu. Dan dulu, bulan lalu, dia bisa turun tangga sendiri. Sekarang nggak bisa. Kenapa menurun gitu kan? Karena kebiasaan, tiap naik tangga, turunnya minta gendong, digendong. Sekarang jadi nggak bisa turun dia. Jadi gue mau kasih tau teman-teman bahwa gini, anak itu tuh penurun yang baik gitu. Karena dia sering minta digendong, kita gendong, dia lupa caranya turun. Dulu bisa, lu bayangin ya. Hari kedua beli tangga dia bisa turun. Kaki dia bisa, kan excited. Nah hari ini kan dia malas ya, udah naik dia malas turun kan. Terus dia minta, terus digendong sama mbak gue. Jadi dia nggak bisa turun gitu. Jadi gue ngerti kalau soal kembang. Tapi kalau soal tumbuh, pertanyaan gue begini. Apakah kalau dia gagal tumbuh, let's say stunting ya, misalnya dia banyak faktor lah, kita nggak bisa, mungkin ada finansial, ada yang kurang tahu. Apakah stunting itu pasti mempengaruhi kecerdasan, pertanyaan gue? Maksud gue, apakah sesignifikan itukah stunting untuk kecerdasan gitu? Oke, sebenarnya tergantung ya Bud ya. Jadi kembali lagi ke penyebab stuntingnya itu apa? Stunting itu kan sebabnya bisa macam-macam. Ya, contohnya misalnya, gangguan hormon. Oh ya, bisa Jadi, juga. Ya, tahu ya. Jadi gue nggak bilang orang tuanya salah ya. Maksudnya mungkin ada kekurangan yang dilakukan orang tuanya, misalnya pada saat kehamilan, pada saat anaknya sudah lahir, pemberian makanan seperti apa, bisa menyebabkan stunting itu bisa. Jadi kalau misalnya kelainan hormon itu biasanya kita baru bisa tahu setelah pengecekan laboratorium. Karena kita cek dulu nih, hormonnya, tiroidnya seperti apa. Biasanya kalau misalnya stunting yang disebabkan karena gangguan hormon, ya growth hormone misalnya, itu sebenarnya nggak akan mempengaruhi kecerdasan si anak. Oke. Gitu. Tapi biasanya memang kalau seperti itu kita berikan suplemen hormon ya. Jadi untuk bisa mengejar ketinggalannya. Nah, lain ceritanya kalau misalnya memang stuntingnya itu disebabkan karena kekurangan katakanlah mungkin nutrisi atau gizi yang terjadi pada saat selama masa kecil. Nah, stuntingnya sendiri nggak mau pengaruhi kecerdasannya, tapi penyebabnya yaitu kan karena dikurangi biasanya bisa menyebabkan adanya delay pada perkembangan si anak. Ujung-ujungnya karena kekurangan nutrisinya. Gitu. I see. Kalau gitu, kita harus, gua mengerti bahwa kadang-kadang lebih dibutuhkan edukasi daripada finansial. Maksud gue begini, finansial is really important, tapi ada faktor edukasi yang mungkin orang tuh suka lupa. Jadi gue baru tahu gini, kan hal yang nggak baik buat kita sekarang, itu baik buat anak. jadi misalnya, kan gue baru tahu ya, dokter suka bilang, anak kecil itu nggak boleh makan sayur sampai 2 tahun, karena dia tidak butuh serat. Kalau serat, dia makan sayur, dia sembelit nanti. Jadi sayur tuh sangat kecil sebetulnya porsinya buat anak sampai dia 2 tahun. Lebih perlu makan makanan yang nggak bergizi, santan, keju, ati, jeroan gitu. Jadi gue baru tahu, maksud gue makanan-makanan yang tanda kutip lebih murah gitu, ati gitu lebih murah daripada daging kan. Itu cocok buat anak. Makanya waktu kita kecil kita suka banget lihat anak dikasih makan nasi sama ati. Karena mereka perlu banget. Proteinnya perlu, lemak sangat perlu gitu dibanding hal-hal lain yang sayur. Dan gue rasa gue setuju sama Adrian, banyak orang tua yang mungkin nggak tahu, yang mereka pikir mereka sehat, mereka pakai itu buat anaknya itu jadi sehat, padahal sebetulnya kebalik gitu. Ya kalau dia anaknya mahal, emang makannya makan keju, makan apa sih, butter gitu-gitu. Kalau enggak, ati dan usus ayam itu menyenangkan loh, gue aja seneng sebenarnya. Iya kan? Sebetulnya. Iya. Mau menyenangkan, gue aja makan ati kalau tiap kali syuting sama lo.
Jadi Kurang sering apa coba itu makan nasi? Jadi gue ngerti makanya sekarang kenapa kolesterol lu agak tinggi, asam urat tinggi, karena lu makannya ketemu gue jadi gak bener mulu ya. Tapi untuk stunting, gue rasa memang ini bisa jadi concern ya, terutama untuk edukasi supaya teman-teman tahu, bapak ibu juga orang tua baru juga tahu bahwa sebetulnya banyak makanan yang mengandung nutrisi, protein, lemak yang anak kita perlu tapi kita nggak aware gitu. Mungkin lebih murah tapi kita nggak aware. Dulu gue cerita sedikit, istri gue kan suka ikut kelas ya, jadi ikut kelasnya banyak banget sampai salah satu sertifikatnya nyasar sama Budi Kristanda gitu, karena dia udah ikut tapi dia nggak dapet gratis promo, dia pakai email gue jadi dapat promo, jadi nama gue ternyata di sertifikat itu. Jadi dia cerita sedikit, dia bilang gini, ibu, anak saya tuh salmon boleh nggak ya, apa boleh nggak ya, dia bilang gini, ibu makan ikan bandeng, ikan lele itu sehat banget loh sebetulnya, nggak usah ikan salmon lah, dia bilang gitu, ikan kita tuh sehat-sehat, dia bilang. Terus gue baru ngerti gitu kan, dia bilang banyak banget ikan-ikan kita yang deket sama kita yang itu sehat, omega 3-nya banyak, nutrisinya banyak. Kadang-kadang kita tuh berlebihan melihat ikan-ikan lain. Cuman gue baru tahu ternyata, Yan, mungkin lu nggak tahu, ada ikan yang emang anak tuh nggak boleh makan, ikan kembung. Ternyata itu mengaruhi kecerdasan. Dia bilang gini, kenapa ikan kembung nggak boleh? Karena udah tahu kembung masih berenang. Nah, itu ikan logikanya nggak jalan. Akhirnya dia bilang makanya gue bilang anak gue, bini gue, ikan kembung janganlah. Udah tuh dia kembung, dia masih berenang, jadi takutnya anak gue kan logikanya nggak jalan. Gue bilang nggak usah lah, ikan kembung nggak usah, lebihnya sih tapi gue makan. Gue kira ikan pedang, Bud, nyangkut di tenggorokan. Ya ada tambah lagi. Tapi Bud, dari sharing lu jadi gue bisa menangkap kesimpulan yang benar-benar berharga banget. Lo ternyata istri lu memang lebih educated daripada lu. Jadi mungkin gitu. Gue memang memilih partner yang salah gitu. Memilih partner Mandy gitu. Tapi kok kayaknya gue rasa, dan gue gak akan makan hati tiap kali syuting. Bener juga ya, kalau partner lu Mandy mungkin kehidupan jadi berbeda ya sebetulnya ya. Lu milih partnernya gua sih ya. Gue juga bingung sebenarnya kenapa lu pilih partner gua ya. Ya, ada tambahan nggak soal stunting yang mungkin pendengar kita perlu tahu? Ya, sebenarnya sih udah cukup ya, udah disampaikan semua, ditambahin juga sama Budi dengan bagus banget. Bahwa kadang-kadang memang ada beberapa yang menilai bahwa kok bukan gimana ya, Bud? Ya mungkin ya tren ya. Jadi tren si anak itu yaitu beberapa teman gue juga ngasih anak satu gitu. Dan gue nggak tahu masalah kemampuan finansialnya, tapi itu dijadikan semacam tren gitu, sehingga jadinya pikirannya makanan yang bergizi untuk anak udah pasti mahal gitu. Dan itu sebenarnya sesuatu yang harus kita ubah mindsetnya gitu. Ya kan, seperti episode kemarin gue juga udah terangin bahwa bergizi itu nggak selalu dan bagaimana cara lu mengolah, ya kan. Ya mungkin rasanya ya namanya makanan sehat ya mungkin buat anak lah ya, dibandingin dengan makanan yang kurang sehat gitu. Cuman anak kecil biasanya kan mereka nggak terlalu memilih soal rasa gitu. Iya. Enak aja lo, nggak bisa anak kecil memilih soal rasa, itu sebenarnya itu mitos sebetulnya. Anak kecil milih siapa yang nyuapin, makanya dia nggak mau lu. Itu bedanya. Jadi teman-teman, semoga episode kali ini teman-teman bisa lebih aware sama kesehatan dan lebih gini. Sekarang tuh informasi banyak banget. Banyak informasi di sosial media tuh banyak banget. Tapi teman-teman perlu tahu, informasi itu bukan knowledge. Seringkali kita tuh bias informasi karena terlalu banyak. Jadi carilah informasi yang kredibel. HealthyX salah satunya tentunya, karena kita nggak mungkin sembarangan ngasih informasi, kan mempengaruhi kredibilitas kita juga. Adrian juga profesi kesehatan. Jadi pilih informasi yang kredibel, karena banyak informasi mitos-mitos yang berkembang yang salah di masyarakat gitu. Jadi yang kedua, pastikan terus nonton kami tiap Senin dan Kamis, karena kita terus rutin kontennya. Kita akan terus bahas mitos-mitos yang beredar dan juga mungkin informasi yang kalian belum tahu tentang kesehatan gitu. Ada lagi ya? Itu aja sih. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay happy, stay live. Bye-bye.